Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan di sini untuk bertemu lagi di dalam platform IG Live, di mana kita berbincang secara santai namun mendalam sesuai judul atau tajuk besarnya. Kita di sini akan berbincang tentang apa saja, namun dari perspektif self inquiry dan philosophy. Gitu. Jadi teman-teman di sini kita ngobrol bareng, meskipun yang tampak di layar hanya aku dan Bang Dame, tapi kita di sini sama-sama belajar tentang apa saja ya. Yang penting adalah perspektif. Perspektifnya pertama adalah filsafat. Filsafat tentu berarti kita berupaya untuk menggali hakikat dari segala sesuatu yang sedang kita bicarakan. Objek penelitian kita itu sampai ke akarnya, sampai ke fondasinya. Karena itu filsafat tidak mau ikut-ikutan. Filsafat juga ada unsur kemandiriannya, gitu. Mendorong akal sampai ke ujung secara matang, dan bukan hanya itu, ada juga wajah filsafat yang mulai mendekati self inquiry, yaitu kita bukan hanya fokus kepada objek, tapi kita juga fokus, dan bahkan lebih penting lagi ya, menekankan posisi subjek dalam berupaya memahami objek itu sendiri. Jadi kita bertanya, kenapa akalku gatal gitu, tergelitik untuk apa pada mulanya, kenapa akalku gatal tergelitik dengan objek yang sekarang menjadi masalah ini gitu. Karena sesuatu disebut masalah karena kita melihatnya dari perspektif tertentu, dan filsafat mengajak kita untuk menyadari perspektif itu. Nah, self inquiry lebih mendalam lagi ke dalam diri, lebih personal, lebih khas pengalaman kita. Makanya sering juga disebut direct path. Ini kok ada kresek-kresek ya? Oke. Aman. Aman? Jangan-jangan dari ini earphone-ku nih. Aman kok. Oke. Iya, Di iya. sini, iya. Jadi itu. Tuh. Sekarang kita sudah sampai episode 90 dengan judul Gagal dalam Hidup. Ya. Ini adalah topik yang sangat familiar bagi kita, terutama sensitif. Iya, dan sensitif. Tapi kita semua pernah mengalaminya gitu. Kita pernah mengalaminya. Pasti mengalami. Lagi kalau kita mulai merenung tentang insecurity. Di dalam salah satu buku yang sangat tersohor tentang insecurity itu, ditulis oleh Alfi Syahrin ya. Dia mengkategorikan ya banyaklah jenis insecurity, tapi salah satunya adalah takut gagal, Bang Dame. Takut gagal atau tidak mau mencoba lagi karena telah berkali-kali gagal gitu. Yeah. Jadi gagal ini adalah kata tabu di masyarakat kita yang menggaungkan, bahkan memerintah kita ya secara tak sadar untuk berhasil gitu. Jadi berhasil itu sudah ada di alam bawah sadar kita sebagai tujuan akhir gitu, harus berhasil. Tapi yang menarik adalah kalau kita mendengar kisah-kisah motivasi para tokoh idola kita, mereka telah melewati banyak hal gitu. Bahkan sebenarnya sejujurnya teman-teman, ini topik aku angkat juga karena seorang guru yang aku kagumi. Dia pernah memberi quotes bahwa bedanya guru dengan bedanya guru dengan murid
itu adalah bahwa yang pertama, yaitu guru, telah melewati lebih banyak kegagalan ketimbang muridnya gitu. Jadi master itu sudah mengeksplorasi berbagai cara untuk gagal, bukan berhasil. Jadi gagal itu malah di sini Keren. yang ditekankan gitu ya. Iya. Bahkan seorang filsuf Niels Bohr itu juga mengatakan hal yang sama. Justru para ilmuwan itu adalah mereka yang berani gagal. Mereka bukan, sebenarnya yang seru itu bukan mendapatkan cara yang berhasil, tapi banyak sekali cara-cara yang telah gagal gitu. Makanya ada metode falsifikasi kan. Suatu teori baru disebut saintifik kalau dia bisa dibuktikan tidak benar gitu. Nah, jadi ini menarik. Kita semacam dibolak-balikkan paradigmanya, fokus kepada yang tak tampak, yang seringkali tidak ditunjukkan di panggung, gitu kan. Kita mendongak ke atas melihat idola kita berbicara, wah aku pingin deh kayak dia. Tapi di balik panggung itu ada tangga yang mungkin berdarah-darah gitu ya, karena dia telah melewati banyak hal gitu. Nah itu sebenarnya memotivasi kita kan, kisah-kisah kegagalan, titik terendah itu yang nggak hanya selesai di situ, tapi itu adalah, teman-teman dengar noise lagi kan? Sorry ya. Di sini jelas. Di sini jelas ya? Di situ? Iya jelas. Sebentar. Iya, kresek-kresek ya. Mungkin headphone earphone Bang Dame? Enggak, di sini aman. Pakai Bluetooth ya? Pakai ini tali ini. Oke. Masih ya. Nah, oke sip. Udah. Ya. Oh. Ya, jadi di sini banyak buku-buku ya teman-teman membahas tentang ini. Ada salah satu buku dari Kostika Bradatan, judulnya In Praise of Failure. Jadi pujian kepada kesalahan gitu, kegagalan. Jadi hal-hal yang membuat kita gagal itu sebenarnya adalah sesuatu yang dapat mengembangkan kita gitu ya, dan bahkan malah memberi perspektif yang lebih fresh lagi, karena di dalam buku tersebut dia mengatakan gagal itu adalah cara untuk membangunkan kita dari mimpi, dari tidur yang lelap gitu. Justru dengan kita gagal, kita mencoba cara baru memandang kehidupan, dan itu sangat berharga. Bang Dame tentu tahulah sebagai seseorang, dan kita teman-teman semua yang tertarik dengan perjalanan jiwa manusia. Kalau aku itu sampai pada titik di mana ketika seseorang bercerita tentang keberhasilan, aku apresiasi, aku sangat menghargai, sangat kagum juga dengan keberhasilan tersebut. Tapi aku selalu bilang gitu, yang gue pingin dengar dari lo adalah masalah-masalah yang telah lo selesaikan sehingga lo sampai ke keberhasilan. Itu yang penting. Bang Dami tahulah ya, kalau fokus ke sebagai pengamat jiwa gitu. Kalau berhasil sukses itu malah ya di caption yang agak nyeleneh itu aku pikir malah monoton gitu ya. Bahkan kalau kita pikir keberhasilan tujuan itu adalah hasilnya adalah yang kita yang kita dambakan, ketika itu tercapai seringkali dia bisa reda sangat cepat gitu, bisa langsung menyusup lagi itu kebahagiaan yang kita pikir akan selamanya ternyata bisa sirna. Sementara kegagalan justru yang membuat kita sadar akan kebahagiaan sejati gitu ya.
itu saja pendahuluannya. Semoga tidak terlalu panjang. Teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan langsung saja taruh di kolom komentar. Kepada Bang Damai dipersilahkan. Ya, terima kasih Bang Arif, terima kasih sahabat-sahabat yang hadir malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah. Malam ini saya dan Arif bisa menyapa teman-teman, belajar bersama, kontemplasi dari dua perspektif filosofi berarti kita menemukan akal yang tajam sampai kita tahu hakikat yang kita bahas. Maaf Bang Dame, apakah suaranya oke? Bisa diatur sedikit kali ya colokannya? Kayaknya masih itu. Ini udah oke. Oke, sip. Nah, udah sip. Udah oke. Ya. Udah oke belum? Ini? Halo? Ya. Udah oke. Oke. Gitu ya. Jadi Oke. tadi sudah dikasih pengantar sama Arif mengenai kegagalan itu satu hal, kesuksesan di sisi yang lain. Kalau secara filosofi misalnya, ini kan kita sedang meneliti dualitas yang dikesankan oposit, teman-teman. Jadi sukses gagal. Siang malam, sebetulnya siang malam. Apakah siang itu sukses, malam itu gagal? Baik buruk, sehat sakit. Sehat itu berhasil, sakit itu gagal. Ini kan menghayati, memahami dua realitas yang berlawanan. Kalau begini, oke nggak? Nah, ini lebih bagus. Ini lebih bagus udah. nih. Oke. Lebih bagus ya teman-temannya. Oke. Ya. Jadi apa namanya? Kita sedang memahami dua realitas yang oposit gitu. Sukses, gagal gitu. Baik, buruk, siang, malam gitu. Ya kan? Udah oke? Oke, di aku oke. Ya, jadi ini sebetulnya kita sedang memahami dua realitas yang berlawanan gitu. Ya, kalau secara filosofi tidak mungkin ada utara saja tanpa selatan, ada timur saja tanpa barat, itu tidak mungkin. Ada lahir tanpa ada mati, gitu. Ya kan? Setan, malaikat saja saya maunya malaikat itu, nggak ada iblis itu, nggak mungkin gitu. Justru ini memaksa kita melakukan satu penyelidikan mendalam. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kok gagal itu. Bahkan berhasil itu jadi seger, jadi dahsyat kalau ada kegagalan. Ini kalau sudah dihayati teman-teman, itu kita akan bebas dari emosi atau sentimental atau baperan yang aduh saya takut gagal gitu. Justru gagal itu adalah cara sukses gitu. Benar nggak? Iya. Jadi justru banyak gagal itu. Di situ bersama gagal itu ada suksesnya. Bersama banyak gagal itu, di situ banyak suksesnya gitu. Secara filosofi kan ini kita sedang meneliti dua realitas, sebetulnya satu, tapi kontras, oposit. Teman dan musuh gitu. Apakah teman? Justru melalui musuh itu kita bisa tahu hakikat berteman loh. Ya, gitu. Jadi kalau sudah bisa melihat perbedaan dua sudut pandang ini, maka pelan-pelan kita akan
bisa mengerti kenapa ada gagal gitu. Gitu Bang Arif. Jadi realitas oposit sebetulnya itu adalah kompak gitu. Kerjasama gitu. Sukses gagal itu kerjasama sebenarnya. Mereka kerjasama untuk kita sadar gitu. Itu dari sisi hakikat dari sukses dan gagal. Jadi udahlah, jadi jangan lagi ada rasa takut gagal gitu. Gagal pernikahan misalnya, gagal mendidik anak gitu. Ya kan, coba tanya orang, katakan yang disebut berhasil mendidik anak itu, atau berhasil dalam persahabatan, berhasil dalam bisnis, berhasil dalam pernikahan, itu pasti banyak yang gagal-gagalnya gitu. Sekarang kalau saya tarik ke self inquiry-nya, self inquiry saya, gagal itu sudah tidak lagi saya pandang seperti yang kemarin-kemarin, teman-teman. Orang nyebut gagal bagi saya itu adalah pematangan, atau justru itu langkah suksesnya gitu. Malah kita bisa dikatakan dalam kegagalan itu aku sudah mencicipi sukses. Jadi saya sering membayangkan, ya seperti Viktor Frankl, Bang Arif. Viktor Frankl kan dia penjara di Camp Nazi, yang dia di situ menemukan teori logoterapi itu loh. Iya. Jadi pentingnya menemukan makna hidup dalam perjalanan hidup kita. Gitu. Jadi satu-satu dia lihat orang itu akan dibunuh oleh Nazi. Gitu. Logika dia mengatakan ini giliran saya, pasti saya akan dapat giliran. Dalam situasi seperti itu yang tidak nyaman itu, dia membayangkan ini saat saya situasi ini kesempatan saya riset gitu. Kalau saya menemukan rahasia bisa stabil, rahasia menyikapi situasi sulit ini, atau rahasia gagal ini, dalam kegagalan yang aku temukan rahasianya ataupun hakikatnya atau pelajarannya. Saat yang sama Viktor Frankl membayangkan dia sedang mengajar di Harvard gitu, untuk menjelaskan teori manusia itu bisa punya kebebasan untuk memilih respon gitu. Disitulah Viktor Frankl menemukan bukan situasi itu yang membuat kita tidak bahagia, tapi respon kita terhadap situasi itulah penentunya gitu. Di situ ada freedom to choose. Aku punya kebebasan memilih respon. Ini misalnya nih saya lagi sakit nih teman-teman, lagi flu kan, mungkin dari suaranya itu terasa kedengaran. Nggak enak memang, itu tidak enak. Tapi saya sudah berkali-kali, saya tidak suka sakit juga. Jelas aja nggak enak sakit itu. Yeah. Tapi selalu hiburan saya dalam sakit itu bukan nantangin, ya nggak enak banget. Kadang-kadang ngomel juga gitu. Ini ada sesuatu lagi nih yang akan ditajamkan gitu, diajarin pada saya gitu. Makanya penting self inquiry, meditasi gitu. Jadi saking seringnya mengalami sakit, mengalami kegagalan, mengalami hinaan, misalnya, mengalami keterpurukan, di situ menemukan sukses-sukses yang renyah gitu, yang segar. Coba self inquiry-nya dalam kegagalan, di situ ada suksesnya teman-teman. Dalam racun, di situ ada penawarnya, dan dia bareng. Sama dengan ayat Al-Quran kan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu, atau dibalik kesulitan itu, kalau terjemahan Departemen Agama. Kalau yang ngerti bahasa Arab itu, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kegagalan itu, di situ bersembunyi kesuksesan itu, teman-teman. Ini bisa jadi quote. Tapi ini mesti dialami sendiri. Betul. Dikontemplasi, di self inquiry sendiri. Bahkan Bang Arif provokatif banget ngasih tahu, sukses itu malah jadi
bosan gitu, bosan. Apalagi nih? Iya, iya. So what gitu. Habisin terus ngapain gitu. Tapi di atas sendiri. Jangan sampai kita sombong, bukan sombong. Betul. Tapi semacam kayak kalau motivator kan nyebut tantangan. Kalau saya suka nyebut itu kurikulum baru. Jadi biar kita tetap rendah hati. Tapi dengan kita punya perspektif seperti ini yang kita bahas barusan, bersama gagal itu, di balik gagal itu, bersamaan gagal itu, di situ ada suksesnya, teman-teman. Pasti ada, itu hukum alam, sunatullah. Jadi tinggal nunggu waktu aja ketemunya. Nah, nunggu waktu ketemunya itu, disitulah pelajaran kita pentingnya self-inquiry. Siapa yang mempersepsi gagal ini, kejadian ini sebagai gagal? Siapa yang mempersepsi hubungan ini gagal? Siapa yang mempersepsi kuliah ini gagal? Siapa yang mempersepsi pencalonan saya ini gagal? Gitu. Siapa itu yang berterit dalam diri saya? Disitulah kita akan semakin akrab dengan suara. Ya, saya suka kasih kategori 3 kan. Suara ego, separate self, kalau Robert Spira bilang, yang selalu merasa terpisah dari sumber, tetesan selalu merasa terpisah dari lautan. Suara akal itu proses kita menalar gitu. Dia mencoba melihat kaitan-kaitannya, causality. Suara kolbu itu ada hening dulu, stillness. Dari suara kolbu itulah kita mendengarkan nurani atau Tuhan bicara. Ini loh maksudnya gagal ini gitu. Jadi kalau teman-teman menulis kegagalan-kegagalan, di situ itu ada satu kelezatan sukses-sukses yang tersembunyi, teman-teman. Itu hukum alam. Itu Bang Arif. Ya, ya. Ini ada komentar dari Rudi. Itu siapa? Atau Bang Arif mau tambahin lagi? Ya. Supaya itu gimana menyampaikan ini ke anak muda atau mereka yang justru merasa gagal mendidik anak, ya kan? Iya, gagal justru malah target utamanya itu ya anak muda. Yang semakin kesini semakin terdigitalisasi dunia mereka, semakin banyak sekali wawasan, tapi juga semakin banyak kecemasan, sehingga sangat cepat rasa kayaknya gagal deh gua hidup gitu. Nah itu sebuah stimulus untuk berfilsafat, untuk melakukan self inquiry gitu. Aduh, gua gagal hidup deh gitu. Kan secara logika kan lah gua masih bernafas, secara biologis gua masih bernafas ya, gua masih hidup lah gitu. Tapi kok ada kesan aduh gua kayaknya gagal hidup. Berarti yang dimaksud hidup di sini kan sudah jelas ya, bukan berarti fakta gue bernafas, tapi gua tidak sesuai dengan ekspektasi sukses masyarakat gitu, big other, ya kan. Jadi apalagi ketika dia melihat idola-idolanya yang sudah di atas gitu, seringkali gitu. Makanya kalau aku malah membaca kecenderungan anak muda, Bang Dame, untuk agak sinis terhadap quotes gitu kan. Sekarang sudah istilah mabuk motivasi, kecanduan motivasi. Jadi dia cuma suka memampangkan quotes di Instagram tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi kecanduan motivasi gitu. Kan motivasi untuk berhasil kan. Tapi nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain gitu. Yang selalu luput adalah proses dari idola tersebut atau tokoh yang memberikan kebijaksanaan itu, sehingga dia bisa sampai kepada kebijaksanaan itu. Prosesnya agak panjang gitu. Jadi bagiku yang mengindahkan kegagalan ini adalah bentuk dari humility juga sebenarnya. Tadi Bang Dame nyebut humility yang sangat penting gitu. Iya.
Jadi justru ketika kita ditimpa oleh kegagalan itu kan membuat kita sadar diri istilahnya. Dan sadar diri dalam segala konotasinya gitu. Sadar diri secara hakikat juga. Maksudnya sehingga dia merenungkan gitu. Ya kan? Ya paling kolosal, paling global ya COVID-19 lah, gitu kan. Banyak sekali gagal kita di sana. Secara finansial, secara artistik gitu kan, lain-lain. Tapi dengan begitu kita jadi meredefinisi hidup. Ya. Bayangkan kalau kita ke atas terus, kadang bisa kepleset atau kayak Tom and Jerry berlari terus menggaungkan kemajuan, ternyata dia udah ngelewatin jurang bang, tapi dia udah nggak ada alasnya lagi, tinggal tengok ke bawah itu humility, akhirnya atau jatuh mungkin dia. Atau mungkin gini Bang Arif, saya teman-teman saya lagi terbersit di sini. Saya bayangkan ada orang yang gagal berkali-kali sampai dia mencela dirinya datang ke saya atau mendengarkan pembicaraan ini Bang Arif. Wah, ya, kalian bisa ngomong sih gitu. Gue berkali-kali gagal mulu gue. Itu misalnya. Nah, ya ini kan dialektika dan ini tidak bisa diwakilkan. Betul. Ini mesti dialami sendiri. Saya punya pengalaman berkali-kali gagal. Siapapun berkali-kali. Dan hukum alam, ini teman-teman, hukum alam. Jadi pasti. Sekarang saya melihat orang nyebut gagal. Saya kalau umumnya kan sukses yang tertunda. Iya. Oke lah gitu. Tapi saya menyebut itu, ya memang ini caranya, cara berhasil itu ya ini. Akhirnya dalam kegagalan itu tersembunyi di situ lezatnya, intipan dari si berhasil itu. Katakan begitu. Nah, yang membuat kita jadi mencela diri karena kita belum memakai perspektif ini. Kita tergoda dengan sistem yang dibangun oleh Big Other itu, Bang Arif. Mereka bikin standar sukses seperti A, B, C, D. Dan itu ukuran-ukuran yang sifatnya kuantitatif, kita terima juga itu. Karena itu nampak kan gitu. Misalnya pencapaian keuangan, atau karya, ataupun pengaruh, popularitas, kekuasaan, dan seterusnya lah ukuran-ukuran keberhasilan dunia. Tapi kalau kita wawancarai mereka yang kita puja itu, mereka akan bercerita banyak kegagalan-kegagalan yang sesungguhnya disitulah mereka akan mengakui, saya nggak bisa berhasil seperti ini kalau nggak melewati itu. Ya. Jadi bagi teman-teman muda yang sudah tahu dialektika ini dan syukur-syukur sudah bisa mengiyakan ini benar secara hukum alam, maka kita bisa praktek. Tapi ada satu rahasia dari self inquiry begini Bang Arif. Kalau kitab suci kan nyebutnya itu, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Akunya di situ ya. Allah. Kalau kita tarik ke self inquiry, aku di situlah kesadaran. Sang kesadaran bersama kamu, personality dalam sedih, dalam gagal, dalam berhasil, dalam hinaan, dalam pujian. Kamu bisa ajak aku ngobrol gitu loh, kata sang kesadaran. Kamu bisa ajak aku ngobrol di sini. Justru dalam kegagalan itu, keakraban dialog dengan sang kesadaran, dialog dengan Tuhan, munajatnya itu lebih terasa gitu, langsung gitu. Ya. Jadi teman-teman yang saat ini sedang merasa gagal terus dalam, kalau dipilah-pilah gagal dalam finansial, kesehatan, diet gagal, karir gagal, hubungan gagal, pendidikan gagal, coba lihat dari perspektif yang kita bahas ini.
Saya misalnya cerita, saya bikin perusahaan tahun 2004. Maju, gagal gitu. Ya, buktinya apa? Bangkrut. Tapi semua gagasan-gagasan saya waktu itu, dan itu terpuruk saya. Arif tahu itu. Ya. Jadi muncul sekarang kan Bang Arif, satu Ya. provinsi baru yang insya Allah nanti teman-teman akan tahu, ya termasuk Suaguru ini. Dia Lok Suwung, di Awaken Leader. Nanti banyak yang kita kerjakan. Tapi sudah, kalau tidak ada kegagalan-kegagalan kemarin, belum tentu bisa dapat ide-ide bernas yang sekarang dijalani gitu. Itu nggak mungkin. Itu. Dulu mau UMPTN 3 kali gagal. Sedih, jangan pikir. Kuliah 1 gagal, kuliah 2 gagal. Tapi di situ banyak pelajaran hidup yang saya dapat. Akhirnya juga jadi lebih luas. Kalau dosen baca buku 3, saya baca buku 30. Bisa gue lebih tahu dong. Kalau sekarang era internet, itu masih dulu kuliah diploma saya. Jadi saya absennya berantakan itu. Tapi saya membaca. Ya kalau dosen baca buku 5, saya 30 kan banyak tahu saya. Anak muda sekarang bisa dong ngomong gitu. Cuman belajar fokus juga gitu. Jadi ini hukum alam, teman-teman. Jadi dengan demikian, apa sih gagal itu jadi begitu? Iya. Iya. Nah, poin tadi itu adalah selalu sadari aku bersamamu dimanapun kau berada. Kalau kita tarik ke agama, Allah bersamamu dimanapun kau berada. Apa maksudnya itu? Allah ngajarin dalam setiap situasi. Iya. Itu Bang. Mau dijawab nggak komen-komen teman-teman ini? Oh ya, udah ada 3 nih ya. Coba kita baca dari Rudy. Sukses dan gagal karena ada perspektif personal. Jika sudah sadar dikembalikan kepada Allah sebagai subjek, semua adalah menyaksikan atas kebaikan datang darinya, bukan lagi untuk kepentingan personal atau ego. Ya, betul Mas Rudi. Betul. Jadi, sekali. Itu setelah kita kenyang dengan dualitas, baik buruk, gagal sukses, akhirnya kita menemukan, kalian menyebut gagal, bagiku itu kontemplasi gitu. Iya. Iya. Justru saat gagal itu kita kontemplasinya itu asik banget itu. Iya. Betul. Cuman sekarang gagalnya itu disengaja gitu loh maksudnya itu. Iya. Gimana itu Bang? Gagalnya itu disadari. Sehingga gagal itu tidak lagi bikin kita frustrasi. Jadi bagian dari perjalanan gitu. Perjalanan itu hadiahnya. The journey is the reward. Oke, ini dari Harahap. Bang, kalau berkali-kali gagal dalam trauma cut, apa nih? Cut ini apa nih? Iya. Coba Bang Arif dulu yang menjawab. Coba. Versi Bang Arif. Ya, berkali-kali belajar. Berkali-kali gagal, berkali-kali belajar. Dan kalau lebih ada seorang penulis dia lebih nyeleneh dan provokatif lagi, dia bilang fail again, fail better. Gitu. Jadi gagal lagi, gagal lebih jago gitu. Lebih jago gagal. Tapi maksudnya gitu, fail better itu apa? Kalau ada kegagalan, kita benar-benar mengubah secara radikal perspektif kita gitu. Oke. Ya kayak gagal itu kayak krisis lah. Kita
minta untuk berubah undangan untuk kontemplasi seperti Bang Leme bilang. Iya. Bisa relate sih Bang. Oke. Ini mau jawab dulu nih. Trauma ini teman-teman, kalau teman-teman sudah sering mendengarkan dialog self-inquiry di sini, itu mudah-mudahan bisa membantu mengatasi trauma. Kita pernah bahas trauma juga. Iya. Karena sebenarnya trauma itu karena kita belum sampai kepada the ultimate observer, sang pengamat terakhir. Saya trauma nih. Kenapa nggak kita bilang saya sedang mengamati perasaan trauma? Gitu teman-teman. Jadi ketika ada trauma itu kan bisa trauma takut, trauma gagal, trauma cemburu, trauma kekhawatiran, trauma gitu, trauma ditipu gitu. Saat perasaan yang tidak nyaman itu datang, kalau kita belum praktek self-inquiry, kita akan bilang, katakanlah sedih gitu, saya merasa ditipu gitu. Saya mengamati perasaan atau seseorang atau persona atau ego yang tertipu gitu. Kayak kita menonton sosok itu di ruang batin kita. Self-inquiry itu kan membawa kita kepada sang pengamat, teman-teman. Ya. Sang pengamat yang diam. Jadi kalau pagi-pagi teman-teman bangun, ada bagian diri kita yang ingin sholat subuh, kalau yang rajin sholat subuh. Ada bagian diri kita yang ingin narik selimut. Sebenarnya ada yang ketiga, ada yang mengamati dua suara itu. Ya. Nah, selama ini kita mempertentangkan dua suara itu. Apakah selalu melaksanakan bagian yang ingin sholat subuh itu lebih baik? Bisa aja yang narik selimut itu ingin istirahat dulu. Karena istirahat itu baik baginya. Yang suka diabaikan adalah yang mengamati dua suara itu, dua persona itu. Yeah. Self-inquiry itu mempraktikkan itu. Meditasi juga itu. Kalau teman-teman akrab dengan meditasi vipassana itu begitu. Dalam Buddhism. Itu teman-teman. Jadi belajar berjarak dengan rasa trauma itu. Atau persona yang trauma itu. Analoginya seperti kita menonton drama Korea yang menyedihkan. Tapi kita berjarak, kita menjadi penonton. Kita merasakan sedihnya saat menonton drama itu. Tapi kita juga menyadari ini hanya sebuah film. Ya begitu perhatian kita mulai diarahkan kepada yang menonton persona-persona itu. Udah terkendali traumanya. Nah, kalau kita sudah sampai pada the experience of observer, dia akan menguat dan saat yang sama di situ akan terjadi proses penemuan hikmah, menemukan hikmah. Kalau sudah ketemu hikmahnya, kegagalan itu sudah jadi keberhasilan, jadi untuk mengalami ini. Kalau enggak, aku nggak ngerti. Justru kegagalan itu mengajak kita direct path. Itu. Iya. Berkali-kali lagi. Ya, yang tadi dibilang. Lebih baik lagi kita, lebih matang lagi. Iya. Oke. Ini ada saya 3 pertanyaan. Dibilang, ya ngomongnya gampang bang gitu. Yes. Saya mengerti suara itu. Betul. Tapi dan kalau itu silakan. Tapi kalau tidak dilakukan self-inquiry, ya berkali-kali lagi. Betul. Dan itu otomatis
otomatis itu. Iya. Saat aku dapat ide ini, wah asik nih bahas ini. Langsung ada suara itu. Enak aja ngomongnya gitu kan. Jadi itu sudah full pertimbangan membahas ini. Tapi sangat diperlukan ini teman-teman. Oke. Iya. Sorry Bang, tadi langsung send. Oke, ini dari si Ailas Mom Private. Oh, dari Rudi, gagal yang disadari berarti bagian dari senario Allah ya Bang. Ya, betul. Bu Rodia, betul Bang, justru saya bisa bersyukur pernah gagal karena dari kegagalan itu saya bertumbuh lebih indah. Yes. Nah itu Mbak Rodia itu namanya direct path Mbak Rodia. Dan kalau besok datang lagi fenomena yang serupa, yang mirip atau yang berbeda ininya, gayanya, kita sudah tahu jurusnya. Oke. Dari Ailas Room Private, anak saya kalau pulang sekolah biasanya saya tanya, what did you fail to achieve today? Yang sukses dilakukan malah nggak ditanya. Iya. Artinya mengajak untuk belajar ya. Wah ini menarik ini. Makasih Ailas Mon. Itu bagus itu. Iya. Jadi kalau anak itu bisa bercerita kegagalan-kegagalannya. Wow. Itu kesempatan orang tua untuk mengajak dia direct path itu. Iya ya kalau dipikir-pikir ya. Dan nggak tahu. Di Trello kan mengarip. Ya. Di Trello Scrum kan ada itu. Apa yang kamu sedang lakukan? Betul. Apa penghalang kan? Yes, apa penghalang. Dan tampaknya dengan begitu jadi membangun bonding juga ya. Artinya nggak ada looking up yang begitu jauh gitu. Ada kejujuran, ada humility. Dari ada kedua sisi. Di situ, dari kedua pihak gitu. Jadi lebih terbuka. Oke. Bagus itu. Dari Harahap lagi Bang, maksudku orang tuaku sudah gagal dalam kehidupannya, dalam finansial sudah 3 kali. Aku dituntut untuk memenuhi ekspektasi ya? Iya. Oke. Begini Mas, Bang Harahap. Jadi ada 2 hal yang perlu dipahami di sini. Orang tua gagal finansial. Kita jadi dituntut gitu. Kita harus pisahkan dulu pelajaran yang kita dapat dari punya orang tua yang seperti itu dan pelajaran yang akan didapatkan oleh orang tua kita dengan 3 kali gagal itu. Kegagalan dia kan pelajaran buat dia, tapi konsekuensi orang tua gagal mengakibatkan kita juga jadi terpojok, itu pelajaran yang berbeda. Iya. Bisa nggak ditangkap ya? Bisa ya. Jadi kita selesaikan dulu pelajaran buat kita. Bagaimana saya, ya di situ kan ada kasihan orang tua atau kita merasa dituntut, mengintimidasi kita dan seterusnya. Nah, selesaikan dulu Bang Harahap pelajaran buat diri sendiri dari situasi orang tua yang seperti itu melalui self inquiry. Nah di situ nanti kalau sudah terhubung dengan sang aku, dia akan memberikan petunjuk. Ya. Gitu Bang. Oke. Dari Ahmad Syau, yes, sekali lagi nulis ya. Nulis karakter berdialog dan memang bisa meditatif. Yes. Apalagi cerita bukan cerita tanpa konflik ya. Di situ ceritalah di situ. Nah, hikmah juga berasal dari situ kita dapatkan. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Bang. Saat self inquiry kita harus sebisa mungkin positif memandang kegagalan atau harus bagaimana, Bang? Apa adanya, Mas. Jadi bukan positif. Positif itu saya tahu maksudnya itu. Kita jangan ngomel, jangan buruk sangka kan gitu. Tapi kalau positif
Positif negatif itu kan realitas, teman-teman. Kayak siang malam. Jadi netral dulu. Netral melihatnya, baru apa yang dirasakan di batin kita terhadap situasi itu. Nah, di situ kita observasi. Saat kita mau observasi, jadi kalau kita lagi merasa sedih, akui aja. Aku lagi merasa tertekan gitu. Jadi saya lagi mengajak teman-teman melihat positif. Negatif itu bukan sesuatu yang dihindari, tapi itu kenyataan hidup. Yeah. Kegagalan itu kenyataan hidup. Kita nyebut terminologi kegagalan. Negatif itu. Jadi terima realitas itu, lalu self inquiry. Nah, dari proses self inquiry itu kita akan tahu apa yang perlu kita tutupi atau perlu kita pelajari, perlu kita selaraskan di dalam diri kita. Gitu, Mas. Ya. Oke, Bang. Oke. Thank you. Ya, itu Saya pertanyaan kira terakhir. Teman-teman pendengar Suaguru ini boleh loh ngasih ide untuk apa yang dibahas ya. Oh ya, betul sekali. Teman-teman mungkin bisa komen nanti di IG Reels ini ya. Tolong bahas ini, tolong bahas ini gitu. Atau di DM Suaguru juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Bang Dame, closing statement sekarang. Silakan. Ya, jadi teman-teman, kita tadi sudah mendialogkan bahwa gagal sukses, gagal berhasil itu adalah realitas hidup. Seperti siang dan malam, sehat dan sakit, iblis dan malaikat, baik buruk. Justru dalam kegagalan itu kita menemukan tersembunyi kesuksesan yang sebenarnya mengajarkan kepada kita apa itu arti kegagalan. Ya, saya kira itu mudah-mudahan kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang kita alami. Terima kasih teman-teman. Bang Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dame, sahabat-sahabat sekalian. Tidak terasa kita sudah di akhir obrolan ini. Yang aku dapat sih ya, perenungan tentang kegagalan ini sebenarnya sebuah penyadaran bahwa proses perjalanan itu sendiri harus dinikmati gitu. Jadi seringkali ketika kita terobsesi akan keberhasilan, kita lupa mengindahkan, memperhatikan kegagalan-kegagalan itu, bahkan nggak dianggap gitu. Oh, udah deh, lupain. Tapi dia masih menjadi trauma gitu, bisa jadi. Dia ingin sekali didapatkan pelajaran gitu, diambil hikmah dari situ, dan disitulah yang seru gitu kan. Dan teman-teman, kalau ya ini ya interpretasiku aja sih, dari dua pandangan besar akan permulaan manusia, ada scientific Darwinisme itu mengatakan juga, ada teori-teori yang agak eksentrik sih, bahwa semuanya berasal dari kegagalan. Dan yang kreasionis atau kita tahu berasal dari Nabi Adam yang gagal mematuhi aturan Tuhan gitu. Jadi dunia itu pun berawal dari itu juga gitu. Dari kegagalan, dari kesalahan, tapi itu justru adalah manifestasi yang indah. Oke, terima kasih. Sekian dari aku. Terima kasih sekali lagi pada Bang Dame, sahabat-sahabat sekalian. Semoga yang kita perbincangkan di sini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman jangan lupa all is well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.